Suasana cabai rawit kaliber kita di usia 53 hari setelah tanam kawanku. Ini kalau kita lihat dari atas kawan, populasinya adalah 4000 tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan kawanku. Selamat pagi kawan. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu kawanku. Amin ya robbal alamin. Oke kawan, kondisi cabai rawit kita seperti ini kawan. Pembungaannya sudah mulai muncul serempak, kemudian daunnya juga masih hijau royo-royo kawanku. Alhamdulillah pokoknya pertumbuhannya sejauh ini ya bisa dibilang cukup memuaskan ya kawanku. Dan ini penampakan setelah kita melakukan pruning daun bawah ya, jadi mulai bersih-bersih kawan. Seperti ini. Nah ini pruningnya seperti ini kawan. Ini mungkin ada yang masih terlupakan ini ya. Jadi kemarin itu kita sehari mengerjakan dua orang ya untuk melakukan pemruningan kawan. Dan sebenarnya masih belum secara keseluruhan, cuman ya masih bagus lah karena sudah banyak yang selesai kawan. Sebelumnya mohon maaf ya kawanku kalau audio kita kedengaran angin nih, karena anginnya cukup kencang kali ini kawan. Dan penampakannya seperti ini kawanku. Pembungaannya sudah mulai optimal dan juga buahnya sudah mulai ada yang besar-besar ya seperti ini. Nah ini tandanya pemupukan yang kita lakukan serta penyepraian nutrisi fase generatif di minggu sebelumnya ini sudah mulai merasuk kawan. Nah jadi pemandangannya seperti ini kawanku di usia 52 hari setelah tanam ya. Ya menurutku pertumbuhan tanaman lumayan optimal dan juga seragam kawan. Jadi kalau masih ada yang tanya, Mas pemupukannya pakai apa saja? Baik, ini saya jawab kawanku. Jadi pemupukannya ya sama seperti teman-teman kita petani yang lain ya. Kita pakai NPK 16 yang saya mix dengan NPK 15 loh. Kenapa kok di mix Mas? Nah jadi kenapa kok saya mix itu tujuannya untuk menghemat budget kawanku. Karena kalau kita pakai 16 ya lumayan ya, harganya lumayan, makanya kita mix karena kita tanam dengan populasi yang lumayan banyak kawan. Makanya ya kita mix gitu kawan. Nah kemudian untuk campurannya kita pakai Ultradap ya di fase vegetatif kemarin, Ultradap, kemudian asam humat. Sesekali kita berikan juga Trichoderma dan Mycorrhiza itu sekali dalam 2 atau 3 kali pengocoran setiap minggunya kawan. Jadi seminggu sekali kita melakukan pengocoran. Nah jadi seperti itu metode yang saya gunakan kawan supaya untuk menghemat budget ya kawanku. Kemudian untuk penyempraiannya gimana Mas? Nah penyempraiannya kita seminggu sekali juga. Jadi kita rolling, bahan aktifnya kita rolling supaya lebih menghemat budget dan juga menghindari tanaman dari resistensi ya kawan, atau overdosis bahan aktif. Jadi seperti itu kawanku. Nah ini ada tanda-tanda serangan hama trip ini ya sepertinya. Nanti kita berikan insektisida untuk pencegahannya ya kawan. Dan juga bercak daun mulai masuk. Nah bercak daun ini disebabkan karena 3 hari terakhir ya, 3 hari lebih ini selalu diguyur hujan setiap sore sampai pagi hari. Makanya kalau tidak kita basmi ya kawan, kita tanggulangi, nanti bisa menyebar ke seluruh bagian tanaman, daunnya bisa rontok. Jadi pada penyempraian kali ini kawanku, ini saya fokuskan untuk penanganan hama tungau dulu serta juga hama ulat ya. Dan kemudian kita juga pemberian pencegahan dan penanganan untuk bercak daun. Semoga bercak daunnya segera hilang dan tidak menular ke daun-daun tanaman yang sehat kawan. Untuk metode tanam yang saya lakukan ini sudah saya share lengkap di playlist tanam cabai metode buku merah merona kawan. Bagi teman-teman yang ingin belajar juga bisa pantau terus video saya. Jangan lupa subscribe channel Petani Malang Selatan dan cek di playlist kita karena tutorialnya runtut ya kawan mulai awal. Kemudian kalau ingin belajar lebih cepat lagi atau lebih lengkapnya bisa pelajari buku merah merona ya.
Link pembeliannya bisa klik di deskripsi kawan. Harganya cuma 30 ribuan. Jadi buku merah merona ini saya tulis sesuai pengalaman 5 tahun saya bertani cabai, menggunakan modal yang minimal tapi hasilnya tetap maksimal kawanku. Kemarin juga banyak pertanyaan masuk, Mas, pencegahan untuk virus Gemini gimana, kok tanamannya hijau semuanya ini ya, kok minim sekali yang terserang bule, padahal bukan pakai yang bibit Tavi. Nah, jadi pencegahannya kita pakai bahan aktif imidacloprid ya, untuk membasmi hama kutu-kutuan, terutama kutu kebul yang membawa virus Gemini. Jadi rutin kita rolling sekali dalam 3 kali penyemprotan itu pakai imidacloprid. Untuk mereknya saya pakai Avidor atau Winder kawan, bebas ya, bebas merek, yang penting imidacloprid. Oke kawanku, jadi ini adalah 6 bahan yang kita gunakan pada penyepraian pagi hari ini kawan, di usia 53 hari setelah tanam kawanku. Terdiri dari fungisida ada 2 macam, di bagian kanan, tengah juga 2 macam, itu adalah nutrisi, dan di bagian kiri adalah insektisida juga 2 macam. Jadi total ada 6 bahan kawanku. Untuk yang pertama insektisida kita pakai akarisida nomid kawan, dengan dosisnya adalah 140 EC. Jadi ini untuk mencegah hama tungau, karena sudah cukup lama ya 3 kali penyempraian tidak kita berikan nomid ini atau akarisida ini. Jadi kali ini kita berikan nomid ya untuk pencegahan hama tungau. Ini bahan aktifnya adalah piridapen. Dosisnya kita pakai 1 sendok makan saja atau 10-15 mili ya. Berikutnya kita pakai insektisida Maestro berbahan aktif triazofos 200 GL. Ini untuk membasmi hama ulat beserta telur-telurnya, karena saya lihat di beberapa tanaman itu daunnya berlubang kawan. Jadi kita berikan pencegahan. Dosisnya juga sama, 1 sendok makan alias 10-15 mili per tangki 16 liter. Untuk fungisida kontak kita pakai Nordok dengan bahan aktif tembaga oksida 56%. Ini untuk mengatasi bercak daun secara kontak, karena 3-4 hari terakhir ini setiap sore diguyur hujan sampai pagi kawan, akhirnya bercak daun masuk ke tanaman kita. Oleh karena itu langsung saja kita cegah di penyepraian kali ini. Kemudian kita tambahkan fungisida sistemiknya adalah Cabriotop dengan double bahan aktif ya, Pyraclostrobin 5% dan Metiram 55%. Ini juga pencegahan bercak daun tapi melalui dari dalam tanaman kawan. Dosisnya adalah 1 sendok makan. Nah tadi untuk Nordoknya juga dosisnya 1 sendok makan juga kawan, tadi kelupaan ya. Nutrisi yang pertama kita pakai Ultradap. Jadi karena ini memasuki awal-awal fase generatif, yang mana nutrisi untuk merangsang pembungaan itu diperlukan kawan, dan kita butuhnya adalah unsur fosfat. Nah untuk merangsang pembungaannya, makanya kita berikan Ultradap yang fosfatnya 60%. Ini kita pakai 2-3 sendok makan. Dan terakhir adalah nutrisi Proton Mag. Ini adalah nutrisi untuk merangsang trubus atau pucuk-pucuk daun supaya terus tumbuh ya kawan, alias terus trubus. Jadi pertumbuhannya seimbang ya kawan. Kalau trubusnya terus bermunculan, maka nanti akan bawa bakal bunga yang lebih lebat lagi. Jadi seperti itu. Untuk dosisnya adalah 1 tutup atau sekitar 30 ml. Jadi seperti itu kawanku, 6 bahan ini yang kita gunakan untuk penyepraian kali ini. Dosisnya semuanya untuk tangki 16 liter kawan. Langsung saja kita campurkan semua bahannya.
Oke kawanku, jadi seperti itu proses penyempraian kita di pagi hari ini. Untuk usia cabai rawit 53 hari setelah tanam, ini penyempraian untuk kali kesekian ya. Kita menyemprainya seminggu sekali kawan. Nah jangan lupa untuk subscribe channel Petani Malang Selatan kawanku, supaya kita atau teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Kita pantau bareng-bareng perkembangan cabai rawit saya yang menggunakan metode buku merah merona. Tanam cabai rawit modal minimal hasil maksimal kawanku. Untuk pembelian bukunya bisa klik link di deskripsi, harganya hanya 30 ribuan. Bisa dapatkan pengalaman 5 tahun bertani cabai saya menggunakan modal minim sekali kawan. Oke kawanku, selanjutnya akan dilakukan pemupukan. Mungkin videonya akan saya share esok hari ya kawan. Jadi pantau selalu channel Petani Malang Selatan, nantikan video-video terbaru saya kawan. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani makmur luar biasa kawanku.